Halo sahabat beta, apa kabar semua? Pastinya sahabat sehat selalu dan tetap menjaga kebersihan agar tidak terjangkit virus corona COVID-19. Mudah-mudahan kita semua sehat dan aman. Kali ini sahabat saya ada di Pondok Pesantren Al Furqon ini. Nah, ini ada pemberitahuan juga di sini. Tidak menerima penjengukan sampai waktu yang tidak ditentukan. Nah, jadi santri-santri di sini tidak boleh dijenguk. Ini juga ada sebelum sowan mohon cuci tangan. Jadi disuruh cuci tangan dulu juga sebelum masuk. Nah, ini juga mohon maaf untuk sementara salaman tidak bersentuhan, salamannya tidak bersentuhan untuk sementara waktu demi menghindari penyebaran virus corona. Nah, mari kita masuk ke dalam. Kita mau masuk ke dalam, kita lihat ini sepertinya sedang proses dibersihkan. Halo Mbak. Ya. Itu bawa apa Mbak? Ini antiseptik ya? Ya. Nah, jadi yang mau masuk ke sini harus disemprot dulu. Ya. Jadi saya harus disemprot dulu tangannya ya. Nah, sahabat, disemprot tangannya. Nah, satu lagi Mbak. Nah, jadi setiap tamu yang kesini harus disemprot. Ya. Nah, jadi setiap tamu atau enggak hanya tamu ya, santri juga Kalau yang mau masuk harus disemprot ya. Selain masuk ke sini, biasanya yang disemprot itu pas aktivitas apa gitu? Pas nanti jajan. Nanti jajan juga disemprot antiseptik. Ya. Jadi demi mengamankan agar tidak terjangkit penyebaran virus corona ini, setiap santri yang keluar masuk harus disemprot, termasuk kalau mau antri jajan juga harus disemprot ya. Ini proses sedang membersihkan, mari kita lihat bersama-sama. Nah sahabat, ini sedang proses penyemprotan desinfektan. Nah ini sahabat, yang sering dipegang tangan akan disemprot. Halo Mbak, ini dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Nurul Mufliha. Mbak Nurul, ini biasanya disemprot desinfektan sehari berapa kali Mbak? Sehari itu 2 kali. Itu bagian mana saja yang disemprot? Bagian yang sering dipegang seperti pintu, tiang-tiang. Kamar-kamar juga enggak? Kamar-kamar enggak. Enggak ya? Enggak disemprot ya? Hanya sebatas pintu aja gitu yang dibersihin. Nah sahabat, ini masih ada aktivitas di pondok. Nah ini masih pada ngaji, ada yang sedang membersihkan juga, menyemprot disinfektan di area yang sering dipegang tangan. Nah ini bagian pintu juga disemprot sahabat. Nah selain pintu, bagian lemari juga ini disemprot. Pokoknya bagian-bagian yang sering disentuh ini dibersihkan.
Nah sahabat, setelah adik-adik ini tadi membersihkan di lingkungan pondok yang bagian-bagian sering disentuh tangan, nah ini masih di sini orang-orangnya, petugas kebersihan. Ini dengan siapa? Indah, Indah, Nurul, Nurul, Afra, Afra, Belkis. Galkis. Nah ini kok masih aktif di sini, rencana ada mau ini nggak, rencana pulang nggak? Ini kan sebagian besar pondok pesantren itu kan dipulangkan ya karena diliburkan. Besok rencananya pulang nggak? Insya Allah pulang. Pulang ya besok ya. Jadi besok sebagian teman-teman semua ya malah kayaknya ya. Banyak kan teman mau diwajibkan untuk pulang ya. Besok berarti mereka pada pulang. Kita lanjutkan, kita tanya-tanya langsung kepada pengurus pondoknya saja lah terkait penyebaran virus corona ini. Dari Pondok Al Furqan sendiri ada antisipasi apa, Gus? Untuk yang langkah kita mengenai virus corona ini COVID-19, yang pertama dari pertengahan Maret kemarin, setelah ada pemberitahuan libur sementara dari Gubernur Jawa Tengah, kita mengambil sikap untuk jika ada beberapa wali santri yang ingin mengambil orang tuanya dipersilahkan, tapi tetap dianjurkan untuk bisa dikarantina di dalam pondok dengan kegiatan pondok yang masih berjalan. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Kemudian kemarin ada himbauan dari PWNU Jawa Tengah karena melihat situasi yang sudah ada ternyata semakin darurat, akhirnya kita mengambil sikap untuk memulangkan santri-santri besok hari Kamis. Jadi diharapkan untuk pulang, tapi jika ada yang mau di pondok dipersilakan, dan pondok prosedur tetap seperti biasa, diperketat untuk keluar masuk, tidak bisa sembarangan masuk, kemudian kebersihan juga kita jaga setiap hari. Untuk ini Gus, ada ini nggak yang orang tua santri yang menginginkan anaknya untuk sementara di sini itu ada nggak? Sebetulnya banyak dari wali santri yang inginnya masih tetap di pondok, kepengen tetap ada kegiatan, tapi melihat dari kondisi ditakutkan nanti semakin darurat, maka terpaksa banyak yang dibawa pulang. Ada memang beberapa santri yang lebih memilih untuk tetap di pondok, ada yang memang karena menghindari daerah tempat tinggalnya yang memang sudah parah di Jakarta. Ada beberapa memang sengaja tidak dibawa ke sana, mungkin dititipkan saudaranya di Jepara, untuk saat ini masih di pondok. Kemudian ada juga beberapa yang santri dewasa yang memang lebih memilih untuk di pondok sampai nggak tahu kapan, makanya lebih memilih untuk tetap setoran ke pengasuh, lebih memilih mengisi liburan ini di pondok maksudnya. Untuk jumlahnya sendiri Gus itu kira-kira yang sudah terkonfirmasi untuk bisa pulang sekitar 25. dari berapa santri? 280 santri. Untuk yang lainnya yang belum pasti menunggu besok, karena besok nanti diperbolehkan untuk konfirmasi ke orang tua, tinggal orang tuanya mengizinkan atau tidak. Nah, penting dari pondok mengizinkan pulang. Jika tidak pulang harus ada izin dari orang tua. Kemudian santrinya sendiri juga memang ingin berada di pondok. Nanti untuk pulangnya terserah kapan saja. Yang penting kalau sudah pulang tidak boleh kembali sampai batas waktu yang ditentukan. Misal masih ada aktivitas santri yang di pondok, upaya untuk pencegahan penyebaran virus corona sendiri itu Gus, mungkin kebersihannya atau bagaimana? Yang pertama memang kita batasi untuk keluar masuk, terutama ya mungkin tidak ada yang masuk lah dari pihak luar. Besok pun ketika penjemputan hari Kamis itu pun wali santri yang menjemput tidak perlu untuk masuk ke pondok, cukup di luar gerbang, bahkan sebisa mungkin tidak usah turun mobil,
anaknya nanti dipanggilkan, masuk mobil kemudian pulang. Kalau yang pakai motor berarti naik motor langsung pulang. Jadi kita sudah siapkan dari sekarang, diharapkan bisa lebih kita menghindari kerumunan orang. Untuk yang masih di pondok ya kita akan tetap melanjutkan prosedur sebelumnya sudah ada. Kita mengurangi untuk keluar pondok, cari yang penting-penting, itu pun yang sudah paham prosedurnya, paham langkah-langkahnya untuk menghindari agar tidak terpapar itu bagaimana. Kemudian di pondok juga kita tetap mengadakan kebersihan, tempat-tempat yang perlu disemprot disinfektan kita semprot setiap hari, keluar masuk ya kita sering, paling tidak minimal cuci tangan. Kalau memang tidak ada, pas tidak ada tempat yang untuk cuci tangan, berarti pakai sanitizer, hand sanitizer seperti itu. Untuk teknis kepulangan santri sendiri besok itu bagaimana? Untuk kepulangan kita posisikan untuk pengurus kita pulangkan hari Jumat dengan rencana yang pengurus itu ketika hari Kamisnya menjadi pengurus, menjadi panitia kepulangan adik-adik yang MI MTS hari Kamisnya sebelumnya. Nanti pengurus banyak yang ada di luar pondok untuk mencegat wali santri agar tidak masuk, kemudian mengkondisikan wali santri, memberitahu, mengabsen, menjemput siapa, dipanggilkan, nanti anaknya atau putra putrinya keluar pondok sudah membawa barang-barangnya, kemudian langsung masuk ke mobil atau naik motor, bisa langsung pulang. Jadi tanpa sowan ke pengasuh, sebisa mungkin tidak turun dari kendaraan. Diharapkan bisa lebih cepat untuk menghindari kerumunan orang atau keramaian. Itu semua dijemput atau ada kendaraan dari pihak pondok sendiri? Kita harapkan untuk yang daerah-daerah yang memang bisa dikoordinir, diharapkan bisa dikoordinir agar mengurangi perkumpulan banyak orang. Yang sudah pasti untuk daerah Jabodetabek dan juga daerah Tegal Brebes, jadi kita sewakan satu bis dengan tanpa ada tambahan dari penumpang lain. Kita pastikan dari sini diharapkan bisa steril. Kemudian kita siapkan akomodasi untuk konsumsi di dalam bis. Diharapkan nanti dari Kudus sampai Jakarta tidak ada pemberhentian untuk sholat ataupun untuk makan malam. Jadi makan malam dan sholat dilaksanakan di dalam bis. Kita kondisikan seperti itu. Masih pada main bola. Nah sahabat, ini adik-adik yang mau jajan di kantin juga disemprot tangannya. Nah ini suasana makan siang sahabat. Nah sahabat, itu tadi hasil liputan di Pondok Pesantren Al Furqon. Nah di pondok ini ternyata besok anak-anaknya, anak murid-murid pondok sini akan dipulangkan. Tapi ada sebagian yang masih tetap tinggal di sini karena orang tuanya menginginkan untuk sementara waktu anak-anak lebih aman di sini karena lingkungan di tempatnya dirasa masih kurang aman, mungkin seperti itu. Jadi biar lebih aman dan masih tetap bisa belajar, ngajinya masih bisa dilanjutkan, orang tuanya meminta untuk tetap stay di pondok sini. Nah seperti itu sahabat, hasil liputan di Pondok Al Furqon. Semoga liputan ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi sahabat kita semua. Sampai jumpa di liputan-liputan selanjutnya. Jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe tentunya. Dadah.